guys, kembali lagi bersama gua di Sakahayang Review. By the way, apa kabar para kopeters dimanapun kalian berada? Sudah kangen dengan film kekopetan? Kalem, karena kali ini Sakahayang akan membahas sebuah film yang cukup menegangkan berjudul Bone Lake tahun 2024. Kira-kira semengerikan apa kisahnya? Oke lah, daripada kelamaan mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini seperti biasa, silahkan subscribe aja biar gak ketinggalan video menarik lainnya dari Sakahayang. Film ini diawali dengan diperlihatkannya pasangan maksiat bernama Brad dan Lisa yang sedang diburu oleh sosok misterius, bagaikan diburu warga dan Pak RT. Pasangan mesum ini abret-abretan menembus ruyuk tanpa memakai skin sama sekali. Sungguh tragis, pasangan mesum ini harus meregang nyawa sebelum sempat bertobat. Kira-kira apa yang sebenarnya terjadi di tempat ini? Singkat cerita, scene beralih pada seorang pria bernama Diego yang sedang OTW healing bersama pacarnya yang bernama Sage untuk pergi healing-healing ke sebuah penginapan mewah di dekat danau. Setibanya di villa, rupanya Diego berencana untuk melamar Sage setelah berpacaran lebih dari 10 tahun. Sambil memikirkan cara lamaran yang romantis, Diego langsung mengajak Sage masuk ke dalam villa. And you said that our generation is... This house is insane. Melihat interior villa yang begitu mewah, sontak membuat Sage merasa takjub. Namun di saat itu pula, mereka pun heran saat melihat 3 pintu kayu yang digembok. Sesaat kemudian, baru saja tiba di villa, Sage pun tak habis pikir saat melihat Diego yang tiba-tiba mengajaknya ngaduk. Meskipun malas, namun Sage merasa kasihan pada cacing Diego yang sudah cenat-cenut. Singkat waktu, Sage pun bete saat cacing Diego hanya bertahan 1 menit doang. Namun sesaat kemudian, mereka pun kaget saat mendengar kedatangan seseorang. Sontak mereka pun kaget saat villa ini kedatangan pengunjung lain. Apalagi saat pasangan ini berkata jika mereka pun sudah memesan villa ini untuk seminggu ke depan. Dirasa ada kesalahan, Diego berniat menelepon si pemilik villa terlebih dulu. Akan tetapi mereka pun heran saat si pemilik villa sulit untuk dihubungi. Hingga saat Diego dan Will berdebat, Cindy yang mempunyai ide menyarankan mereka untuk barengan saja. Dengan begitu biaya penyewaan bisa dibagi 2. Dirasa cukup untung, mereka pun sepakat untuk tinggal bareng di villa ini. When Will saw this house on the app, Singkat waktu, Will berniat menceritakan mitos tentang danau yang ada di tempat ini, di mana menurut cenah danau ini dikenal dengan nama Bone Lake alias Danau Tangkurak. Karena dulu sering terjadi kasus kejahatan yang dilakukan oleh sosok misterius dan jasad si korban selalu dibuang di dasar danau hingga menjadi tangkurak. Mendengar hal itu, sontak Sage pun merasa ngeri dengan cerita tersebut. Oh man, you got... Beberapa jam kemudian, Diego pun kaget saat dihampiri Will yang akan jogging. Lantas, Will pun heran saat melihat Diego yang gugup. Dirasa tak perlu dirahasiakan, Diego berkata jika besok ia akan melamar Sage menggunakan cincin pemberian neneknya. Mendengar hal itu, Will pun turut senang dan akan membantu Diego untuk memeriahkan lamarannya. Sementara di sisi lain, Cindy yang penasaran menanyakan profesi Sage dan Diego. Lantas Sage berkata jika sebelumnya Diego bekerja sebagai dosen di Ojones University. Namun kini, Diego malah resign dan memilih hidup sebagai penulis novel dengan ambisi agar karangannya suatu saat bisa diangkat jadi film berlabel kisah nyata. Akan tetapi, keputusan Diego malah membuat ekonominya memburuk. Hingga dari kejadian itu, Sage yang terbebani kadang merasa muak sampai malas gabrutan. Mendengar hal itu, Cindy pun turut prihatin dengan kondisi Sage saat ini. Di keesokan harinya, Diego yang baru bangun langsung heran dengan Sage yang tidak ada di ranjang.
Sontak Diego pun kaget saat memergoki Sage yang sedang mengobok-ngobok celengannya. Lantas sambil pura-pura gak tahu, Diego langsung mengajak Sage gabrutan sambil mandi. Akan tetapi, seketika Diego nyeri dada saat Sage menolak ajakannya. Ia pun mulai merasa jika cacingnya tidak pernah mampu memuaskan celengan Sage. Di siang harinya, Diego yang sedang mengecek-ngecek novel seketika kaget saat dihampiri Cindy yang baru selesai mandi. Seakan memancing, Cindy meminta tolong pada Diego untuk mengambilkan sesuatu di kamarnya. Bathroom, of course. Makeup bag? Okay, yes, makeup bag. Melihat Diego yang gugup, Cindy memintanya untuk mengambilkan sesuatu di dalam koper. Dan rupanya semua ini Cindy lakukan hanya untuk menggoda Diego. Okay. And then cherry top. Cherries on it. I see. Yes. You are a lifesaver. Hingga saat Cindy melepas handuk, Diego yang takut kelepasan setan bergegas keluar dari kamar. Di malam harinya, Will berkata jika dirinya penasaran pada 3 pintu kayu yang digembok. Dan kini, Will yang menemukan palu mengajak semua orang untuk membobol pintu tersebut. Mendengar hal itu, mereka yang juga kepo langsung setuju. What? That's never gonna work. Tumblers. Guys. Baby, wait until you see. Yo, we call dibs on the sex swing. Let them use. Sangat edan. Seketika mereka pun terperangah saat melihat sebuah ruangan yang penuh dengan alat-alat gabrut hardcore. Setelah cukup puas melakukan pengecekan, Will langsung mengajak mereka mengecek ruangan kedua. No. Di ruangan kedua, mereka pun merasa ngeri saat mendapati sebuah tempat ritual. Di saat itu pula, perhatian Diego teralihkan pada sebuah clipping koran yang berisi sebuah berita tentang hilangnya 2 sejoli 15 tahun lalu, di mana mereka hilang setelah berlibur di villa ini. Mendengar hal itu, sontak membuat mereka ketakutan. Di tengah rasa ngeri, Diego meminta mereka untuk menyudahi saja penyidikan ini, meski ada satu kamar yang masih belum dibuka. This is incredible, you guys. Di keesokan harinya, Will yang mempunyai rencana meminta perhatian semua orang karena saat ini dirinya akan melamar Cindy. It's like time didn't even. This is my grandmother's ring. Eta si Gobroy, sontak Diego pun syok parah saat melihat cincin lamarannya dicuri oleh Will untuk digunakan melamar Cindy. Di tengah rasa syok, Diego yang kesal dengan sikap Watadosnya langsung mengajak Will berbicara 4 mata. You okay, dude? Are you okay? Di luar, Will pun watados dengan meminta Diego untuk memaklumi perbuatannya. Apalagi saat ini dirinya sangat kere hingga tidak memiliki duit untuk melamar. Will pun berjanji di mana ia akan mengembalikan cincinnya sebelum liburan selesai. Meskipun kesal dan pengen banget nonjok, Diego yang masih sabar akhirnya memberi kesempatan pada Will agar tidak merusak kebahagiaan Cindy yang saat ini baru saja dilamar. Beberapa saat kemudian, mereka diberitahu jika saat ini persediaan makanan sudah habis. Dirasa kebetulan, Will yang akan isi bensin mengajak para kewes untuk berbelanja. Akan tetapi, Cindy yang akan cuci piring menyarankan Will untuk pergi bersama Sage. Sementara itu, Diego diminta untuk menjaga villa bersama Cindy. Kira-kira, apa yang akan terjadi selanjutnya setelah mereka bertukar pasangan? Di tengah perjalanan, Will yang licik tiba-tiba curhat, di mana ia merasa takut Cindy akan bermain serong dengan Diego selama mereka pergi. Apalagi ia tahu betul jika Cindy orangnya esangan dan memiliki hobi wisata cacing berotot. Mendengar hal itu, seketika membuat Sage kepikiran, apalagi selama ini ia sering menolak ajakan gabrut dari Diego. Rupanya, Will dan Cindy memiliki fetis aneh, yaitu hobi menghancurkan hubungan orang lain. Hingga sesaat kemudian, Sage pun heran dengan Will yang malah berhenti di tempat yang sepi. Kemudian, tanpa basa-basi, Will langsung mengajak Sage ngaduk, apalagi ia yakin jika saat ini Diego pun sedang ngaduk bersama Cindy. Tak cuman itu, Sage pun heran dengan Will yang seakan mengetahui jika dirinya tidak pernah puas mengaduk bersama Diego. Soaking wet. The fleeting thoughts you would do to each other. If you would just. Menurut kalian, apakah Sage akan menerima cacing milik Will?
Sementara di villa, Cindy terlihat berdandan seglowing mungkin untuk menggoda Diego. Hingga sesaat kemudian, dengan setelan cetar membaheno, Cindy langsung menggunakan seluruh aset yang ia miliki untuk membuat Diego kelepek-kelepek. Tak cuman itu, Cindy pun mengarang cerita dengan mengatakan jika Sage merasa tidak puas dengan cacing Diego yang hanya mampu bertahan sekitar 1 menit saja. Namun kini, Cindy yang tidak percaya ingin membuktikan sendiri apakah memang benar cacing Diego hanya mampu bertahan semenit lalu KO. Sesaat kemudian, sambil merosot kencang cut, Cindy menantang Diego untuk membuktikan keperkasaannya. Kira-kira siapakah sebenarnya Will dan Cindy? Mari kita lihat momen sesaat sebelum Diego dan Sage datang ke villa ini. Sudah kuduga, ternyata selama ini Will dan Cindy merupakan si pemilik villa ini, di mana mereka merupakan sepasang bucin kopet yang memiliki petis untuk menghancurkan hubungan orang sebelum melakukan aksinya. Di sore harinya, Diego pun heran pada pacarnya yang baru pulang. Melihat Sage seperti menyembunyikan sesuatu, sontak membuat Diego merasa curiga. Di malam harinya, Diego berusaha menanyakan apa yang Sage lakukan bersama Will di luaran sana. Mendengar hal itu, Sage pun menanyakan hal yang sama. Lantas Diego yang tak ingin berbohong menceritakan apa yang dilakukan Cindy kepada dirinya. Namun Diego yang setia ternyata tidak menerima ajakan gabrut dari Cindy. Dirasa kejadiannya sama, Sage pun merasa jika Cindy dan Will berusaha menghancurkan hubungan mereka berdua. Lantas, Sage meminta Diego untuk saling percaya mulai dari sekarang. Beberapa saat kemudian, dua dajal ini terlihat senang saat mendengar Diego dan Sage mulai bertengkar hebat. Guys, I need your help. Di tengah pertengkaran, Diego langsung meminta bantuan Will dan Cindy untuk mengejar Sage yang kabur setelah mereka bertengkar hebat. I didn't really take the molly. Ternyata pertengkaran tadi hanyalah gimmick untuk mengecoh Will dan Cindy. Dirasa ini kesempatan, mereka pun bergegas membuktikan kecurigaannya dengan akan membuka gembok di pintu nomor 3. Betapa syoknya mereka saat ruangan ketiga ini merupakan sarang kopet. Hingga di tengah pengecekan, Sage pun kaget saat melihat foto mereka yang sudah ditandai oleh Will dan Cindy. Tak cuman itu, banyak pasangan lain yang juga telah menjadi korban. Di saat itu pula, mereka pun menemukan monitor CCTV yang menjangkau seluruh ruangan di villa ini. Dan saat dicek, Diego pun syok parah saat menemukan rekaman dari beberapa pasangan yang telah terperangkap dalam jebakan kopet mereka, termasuk pasangan mesum di awal film tadi. Well played. Sesaat kemudian, Will pun terkesan dengan Diego yang berhasil menggoceknya. Tak cuman itu, mereka pun salut karena Diego dan Sage merupakan pasangan yang setia dan tidak pernah mengkhianati pasangan satu sama lain. Sambil memberikan kunci mobil, Will pun mempersilahkan mereka untuk pergi dari villa ini. My God, sungguh kopet. Meski Diego dan Sage bukan kriteria target kopet, namun Cindy dan Will yang gabut tetap menangkap mereka. Beberapa saat kemudian, Diego dan Sage yang baru siuman langsung menanyakan maksud mereka melakukan semua ini. Dirasa pasangan ini sangat spesial, Will dan Cindy akhirnya memberitahukan identitasnya yang sebenarnya. Remember this? Is it in your car? My God. Setelah memperlihatkan album fotonya, ternyata Will dan Cindy merupakan sepasang kakak beradik yang menjalani cinta terlarang seperti lagu The Virgin. Kemudian Cindy dan Will menceritakan jika sewaktu kecil mereka merupakan kakak beradik yang tak bisa terpisahkan. Hingga pada suatu momen, perasaan mereka tiba-tiba berevolusi menjadi cinta terlarang, di mana mereka saling mencintai sudah lebih dari kakak beradik. Dan saat mereka menginjak bangku SMA, Cindy dan Will pernah ketahuan adu
Brut sedarah oleh ibu dan ayahnya hingga mereka pun mendapat penyiksaan dan harus dipisahkan. Akan tetapi mereka yang tak ingin dipisahkan langsung menghabisi orang tuanya, lalu jasadnya ditenggelamkan ke dasar danau demi membuktikan kekuatan cinta di antara mereka berdua. Setelah menceritakan kisah hidupnya, Cindy yang tiba-tiba esang mengajak kakaknya ini untuk ngadu kilat. Oh my God. Dirasa ini kesempatan, mereka pun berusaha melepaskan lakban pengikat dengan menggunakan trik yang dia pelajari di aplikasi Pesnuk. Namun baru saja berhasil melepaskan diri, aksi mereka ketahuan oleh Cindy. Saat wajah glowingnya tercucuk beling, Cindy yang kesal meminta Will untuk segera menghabisi Sage, sementara ia akan mencari Diego. Di sisi lain, Sage langsung membawa kampak untuk mempertahankan diri. You gonna kill me with an axe, Sage? Fuck! I'm so glad you're not going out without him. Hampir saja Sage menjadi sundal bolong. Di tengah kekesalan, Will langsung mempersiapkan sensokopet untuk memburu Sage. Kembali pada Cindy yang sedang mencari keberadaan Diego. Setelah menyepak Cindy, Diego yang pincang berusaha untuk kabur. Namun tanpa ia sadari, Cindy yang berjiwa kopet masih mampu bangkit. Beberapa saat kemudian, Diego yang bersembunyi di bawah dermaga bersiap untuk menyucuk Cindy. Melihat Cindy tercucuk, Diego pun bergegas mencari keberadaan Sage. Akan tetapi seketika Diego syok parah saat melihat Will datang dengan membawa sensokopet. Watch your step. Watch your song. You know, you think you're so up people just like us. Akhirnya, Will si kakak kopet pun modar di kampak hingga terjatuh di atas senso yang masih menyala. Di tengah rasa syok, mereka pun berusaha kabur menggunakan kapal di dermaga danau. Setibanya di dermaga, sontak mereka pun panik saat mendapati Cindy hilang entah kemana. Namun tanpa mereka sadari jika saat ini Cindy sedang mengintainya. Setelah membuat Cindy beweh ekstrim, Diego meminta Sage untuk memundurkan perahu. Akhirnya, Cindy kopet pun modar menyusul kakaknya yang biadab. Beberapa saat kemudian, Diego pun merasa lega saat kembali mendapatkan cincin miliknya dari jari Cindy. Dan meskipun bukan waktu yang tepat, Diego langsung saja melamar Sage. Bagaimana? Film yang cukup menegangkan bukan? Tak ada yang perlu dijelaskan lagi karena sudah jelas. IMDb untuk film ini adalah 5,8 dan menurut saya yang cocok diberi nilai 6,0. Mungkin segini saja review dan pembahasan film Bone Lake tahun 2024. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya dari Sekayang. Thanks for watching and see you next video. Bye bye.